Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program tayangan spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sebelum kita lanjut menonton tayangannya, Mimin mau tanya dulu nih kepada semua penonton yang hadir di sini, bagaimana puasanya? Lancar kan? Semoga penonton setia channel Fanjen selalu diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa Ramadan, diberi kesehatan yang prima, dan tentunya rezeki yang berlimpah. Selamat menyaksikan. Portugal, sebuah negara kecil yang terletak di barat daya Eropa, menyimpan pesona yang begitu memikat. Dari pesisir Laut Atlantik yang menakjubkan hingga desa-desa kuno yang menawan, Portugal adalah negeri yang syarat dengan keindahan alam dan kekayaan budaya. Kota-kota besarnya seperti Lisbon dan Porto menawarkan perpaduan sempurna antara arsitektur klasik dan modern yang menghiasi setiap sudut jalan. Tidak heran, Portugal menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Eropa, terutama bagi mereka yang ingin menikmati keramahan penduduknya, serta kuliner khas yang menggugah selera. Namun, di balik kemegahan kotanya yang kini begitu maju, Portugal memiliki sejarah panjang yang menarik untuk diselami. Salah satunya adalah jejak kehadiran Islam yang pernah berjaya di wilayah ini selama berabad-abad. Keberadaan Islam di Portugal bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga telah memberikan pengaruh yang mendalam dalam aspek budaya, arsitektur, serta tradisi masyarakat yang masih terasa hingga saat ini. Mari kita telusuri bagaimana Islam tumbuh, berkembang, dan meninggalkan jejaknya di tanah Portugal. Nós vivemos isto mesmo. Pois, dá para perceber e ainda bem porque vocês ficam aqui enquadradíssimas ao mais alto nível. O que é que mais gosta? Gosto das cores, gosto do ambiente. Sei lá, acho que é uma simbiose de coisas. Não há uma coisa específica que eu consiga dizer que gosto mais que outra. Gosto de tudo. Sim. E costumam vir sempre as duas? Sim, sempre as duas. Kehadiran Islam di semenanjung Iberia, termasuk wilayah yang kini dikenal sebagai Portugal, dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan daerah tersebut dari kaum Visigoth. Penaklukan ini menandai dimulainya kekuasaan Islam yang kemudian berkembang pesat dan menguasai sebagian besar semenanjung Iberia. Wilayah Portugal kala itu menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Cordoba, salah satu pusat peradaban paling maju di dunia pada masanya. Selama hampir 5 abad, Islam memainkan peran penting dalam mengubah wajah wilayah ini, menghadirkan berbagai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, pertanian, dan budaya. Di bawah kekuasaan Muslim, berbagai kota di Portugal berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Daerah Algarve di selatan Portugal menjadi wilayah yang paling makmur dan strategis, dengan kota-kota seperti Silves dan Faro yang menjadi pusat pemerintahan Muslim. Arsitektur Islam mendominasi lanskap kota dengan bangunan-bangunan megah, sistem irigasi yang canggih, dan tata kota yang teratur. Selain itu, metode pertanian yang diperkenalkan oleh Muslim seperti penggunaan saluran air dan teknik pengairan yang lebih efisien menjadikan wilayah ini mampu mengembangkan pertanian yang subur meskipun berada di daerah yang relatif kering. Namun, kejayaan Islam di Portugal mulai memudar seiring dengan berlangsungnya Reconquista, yaitu gerakan penaklukan kembali wilayah oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang bertujuan mengusir kekuasaan Muslim dari semenanjung Iberia. Proses ini berlangsung secara bertahap dan berlangsung selama berabad-abad. Puncak dari proses Reconquista di Portugal terjadi pada tahun 1249 Masehi, ketika kota Faro, yang merupakan benteng terakhir umat Muslim di Portugal, jatuh ke tangan kerajaan Portugal di bawah kekuasaan Raja Afonso III. Sejak saat itu, kekuasaan politik Islam di Portugal resmi berakhir dan wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali kerajaan Kristen. Meskipun kekuasaan Islam telah berakhir, jejak peradaban Islam di Portugal tidak sepenuhnya hilang.
Peninggalan-peninggalan berupa bangunan bersejarah, teknik irigasi, kata-kata dalam bahasa Portugis, serta pengaruh dalam seni dan budaya lokal masih dapat ditemukan hingga sekarang. Situs-situs seperti Kastil Silves, Masjid Mertola, dan reruntuhan kota tua di Algarve menjadi saksi bisu bagaimana Islam pernah menjadi bagian penting dari sejarah panjang Portugal. Sekarang, mari kita telusuri bangunan-bangunan peninggalan masa kejayaan Islam di Portugal. Perjalanan kita dimulai dari sebuah kastil megah yang berdiri kokoh di atas bukit, mengawasi hamparan lembah hijau di sekitarnya. Inilah Kastil Silves, atau yang dikenal dengan nama aslinya Castelo de Silves. Terletak di wilayah Algarve, Kastil Silves adalah salah satu peninggalan arsitektur Islam terbesar yang masih bertahan di Portugal. Dibangun oleh bangsa Moor pada abad ke-8, kastil ini menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan Islam yang pernah menguasai kawasan selatan Portugal selama berabad-abad. Dengan batu bata merahnya yang khas, bangunan ini terlihat mencolok di antara pemandangan alam yang hijau dan memikat. Pada masanya, Silves bukan hanya sebuah benteng pertahanan, melainkan juga pusat pemerintahan Muslim di Algarve. Kota Silves yang berada di bawah kekuasaan Islam berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dinding-dinding tebal serta menara pengawas yang menjulang tinggi dibangun untuk melindungi kota dari ancaman musuh. Dari atas menara kastil, seluruh wilayah sekitar dapat diawasi dengan jelas, menjadikannya lokasi strategis yang sulit ditaklukkan. Namun, kemegahan ini mulai runtuh seiring dengan keberhasilan kerajaan-kerajaan Kristen dalam merebut wilayah Portugal dari kekuasaan Islam. Pada tahun 1189, Kastil Silves jatuh ke tangan Raja Sancho I dari Portugal. Meskipun sempat direbut kembali oleh Muslim pada tahun 1191, akhirnya pada abad ke-13, kastil ini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan Kristen. Setelah mengunjungi Kastil Silves dan menikmati keindahan arsitekturnya yang memukau, kini kita lanjutkan perjalanan ke sebuah situs yang tidak kalah menarik dan syarat akan sejarah Islam. Mari kita menuju ke tenggara Portugal, tepatnya di kota kecil yang terletak di tepi Sungai Guadiana. Disinilah berdiri Masjid Mertola, salah satu dari sedikit masjid kuno yang masih bertahan di Portugal. Masjid Mertola dibangun pada abad ke-12 di bawah kekuasaan kekhalifahan Almohad. Pada masa itu, Mertola merupakan kota pelabuhan yang sangat penting bagi perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Portugal. Meskipun kini telah dialihfungsikan menjadi Gereja Nossa Senhora da Anunciação setelah kota ini jatuh ke tangan kerajaan Kristen pada tahun 1238, jejak Islam masih sangat terasa di dalamnya. Masjid ini adalah simbol nyata dari peradaban Islam yang pernah berjaya di tanah Portugal. Di dalamnya, kita masih dapat melihat mihrab, ceruk yang menunjukkan arah Mekah, yang tetap terjaga dengan baik di ruang utama. Selain itu, lengkungan-lengkungan tapal kuda khas arsitektur Islam menghiasi beberapa bagian bangunan. Perjalanan kita tidak berhenti di sini. Dari Mertola, mari kita menuju ke situs lain yang menyimpan keindahan arsitektur yang unik dan mengagumkan, meskipun tidak dibangun pada masa kejayaan Islam. Kita akan mengunjungi Palácio da Pena di Sintra, sebuah istana megah yang dibangun antara tahun 1839 hingga 1854 oleh Raja Ferdinand II. Meskipun Palácio da Pena dibangun setelah era kekuasaan Islam berakhir, arsitekturnya justru terinspirasi oleh berbagai gaya, termasuk neo-Islamik. Raja Ferdinand II yang dikenal sebagai pecinta seni dan arsitektur menggabungkan elemen-elemen kubah, menara kecil, dan lengkungan tapal kuda dalam desain istananya, mengingatkan kita pada kemegahan arsitektur Islam yang pernah berkembang di Portugal. Istana ini dibangun di atas reruntuhan biara tua yang hancur akibat gempa besar Lisbon tahun 1755. Dengan perpaduan gaya neo-gotik, neo-renaissance, neo-manuelin, dan neo-islamik,
Palácio da Pena menjadi simbol restorasi artistik abad ke-19 yang menghidupkan kembali elemen-elemen arsitektur dari berbagai peradaban kuno, termasuk peradaban Islam. Upaya untuk melestarikan warisan Islam di Portugal terus dilakukan, baik melalui penelitian sejarah, pelestarian bangunan bersejarah, maupun pengenalan kebudayaan Islam kepada masyarakat luas. Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah Festival Islâmico de Mertola, sebuah acara 2 tahunan yang diselenggarakan di kota Mertola untuk memperingati dan merayakan warisan Islam yang pernah berjaya di wilayah tersebut. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari pameran seni, musik, makanan, hingga diskusi tentang sejarah dan kebudayaan Islam di Portugal. Festival Islâmico de Mertola diselenggarakan di kota Mertola, sebuah kota kecil yang terletak di tepi sungai Guadiana dan pernah menjadi pusat penting peradaban Islam di Portugal selama abad ke-12. Tujuan utama festival ini adalah untuk mengenang dan merayakan warisan Islam yang pernah berjaya di daerah ini, sekaligus mempererat hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Portugal. Selama festival berlangsung, kota Mertola berubah menjadi pasar besar yang mengingatkan kita pada bazar tradisional Arab. Jalan-jalan kota yang sempit dan berbatu dihiasi dengan kain warna-warni, lampu-lampu eksotis, dan aroma rempah-rempah yang khas. Para pengunjung dapat menemukan berbagai barang yang dijual di pasar, mulai dari kerajinan tangan, tekstil, rempah-rempah, hingga perhiasan yang terinspirasi dari seni Islam. Suasana yang tercipta membuat pengunjung seakan dibawa kembali ke masa lalu ketika Mertola menjadi pusat perdagangan yang ramai di bawah kekuasaan Muslim. Selain pasar tradisional, festival ini juga menampilkan berbagai pertunjukan musik, tarian, dan seni kaligrafi yang terinspirasi dari budaya Islam. Diskusi ilmiah dan seminar juga diadakan untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah Islam di Portugal, serta pengaruhnya yang masih terasa hingga saat ini. Ini menjadi kesempatan bagi para ahli sejarah, arkeolog, dan budayawan untuk berbagi pengetahuan, sekaligus melestarikan kekayaan budaya yang pernah ada. Namun festival ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Festival Islâmico de Mertola juga menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas yang berbeda. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Portugal diajak untuk memahami lebih dalam tentang budaya Islam yang pernah menjadi bagian dari sejarah mereka. Tidak hanya umat Muslim yang terlibat dalam acara ini, tetapi juga masyarakat lokal dari berbagai latar belakang yang turut merayakan dan menikmati keindahan budaya yang dihadirkan. Acara ini juga menjadi daya tarik wisata yang besar, menarik ribuan pengunjung dari berbagai negara. Bagi mereka yang tertarik dengan sejarah Islam di Portugal, festival ini adalah momen yang tepat untuk menyaksikan bagaimana warisan tersebut tetap hidup dan dihargai di tengah masyarakat modern. Melalui Festival Islâmico de Mertola, kita dapat melihat bahwa peninggalan Islam di Portugal bukan hanya bagian dari masa lalu yang terpendam, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masa kini. Kegiatan ini membuktikan bahwa peradaban Islam pernah meninggalkan jejak yang indah dan berharga di tanah Portugal, dan bahwa hubungan antara Islam dan Portugal masih dapat dirayakan dengan damai serta penuh penghargaan. Saat ini, komunitas Muslim di Portugal mungkin terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Populasi Muslim di Portugal diperkirakan mencapai sekitar 65.000 jiwa, atau sekitar 0,6% dari total populasi. Sebagian besar komunitas Muslim ini tinggal di kota-kota besar seperti Lisbon, Porto, dan Faro. Kehadiran mereka bukan hanya berasal dari keturunan penduduk Muslim asli yang pernah tinggal di wilayah ini, tetapi juga dari para imigran yang datang dari negara-negara Afrika Utara, Asia Selatan, dan Timur Tengah pada abad ke-20. Portugal memiliki sekitar 50 masjid dan pusat komunitas Islam yang tersebar di berbagai kota.
Salah satu masjid terbesar dan paling terkenal adalah Masjid Lisbon yang dibangun pada tahun 1966. Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas kebudayaan dan pendidikan bagi komunitas Muslim di Portugal. Dengan desain arsitektur modern yang tetap mempertahankan elemen-elemen klasik Islam, Masjid Lisbon berdiri megah di tengah kota, menjadi simbol eksistensi Islam modern di negeri yang dulu pernah dikuasai Muslim. Selain Masjid Lisbon, ada pula pusat-pusat komunitas Islam lainnya yang aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Misalnya, Comunidade Islâmica de Lisboa dan Comunidade Islâmica do Porto. Organisasi-organisasi ini tidak hanya fokus pada urusan keagamaan, tetapi juga berperan dalam menjalin hubungan baik dengan komunitas non-Muslim serta mengedukasi masyarakat umum tentang Islam. Portugal tidak hanya dikenal karena peninggalan bangunan dari era kejayaan Islam, tetapi juga menyimpan banyak destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah Sintra, sebuah kota kecil yang terletak di perbukitan dekat Lisbon. Kota ini dikenal karena keindahan arsitekturnya yang menakjubkan dan lanskap alamnya yang memukau. Selain Istana Pena yang menjadi ikon utama, kita juga dapat menemukan Kastil Moor dan Quinta da Regaleira, yang terkenal dengan taman misterius dan lorong bawah tanahnya yang mengundang rasa penasaran. Kombinasi antara istana megah, taman-taman indah, dan panorama spektakuler menjadikan Sintra layak disebut sebagai permata Portugal. Sebagai ibu kota Portugal, Lisbon menawarkan perpaduan sempurna antara sejarah dan modernitas. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Menara Belém, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi simbol era penjelajahan maritim Portugal. Tidak jauh dari sana, berdiri megah biara Jeronimos dengan arsitektur Manuelin yang khas dan memikat. Di pusat kota, distrik Alfama menghadirkan suasana autentik dengan musik fado yang mengalun di antara jalan-jalan sempit berbatu, memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Kota Porto yang terletak di tepi Sungai Douro juga menjadi daya tarik tersendiri dengan keindahan arsitektur klasiknya dan anggur port yang mendunia. Kawasan Ribeira yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO menampilkan jalan-jalan berbatu dengan bangunan berwarna-warni yang menghadap ke sungai. Jembatan ikonik Ponte Dom Luís pertama yang menghubungkan Porto dan Vila Nova de Gaia menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Portugal juga dikenal dengan pantainya yang menakjubkan, dan Praia da Marinha di Algarve menjadi salah satu yang paling terkenal. Pantai ini dikelilingi oleh tebing-tebing kapur yang megah dan air laut berwarna biru jernih yang memesona. Keindahannya membuat Praia da Marinha sering muncul di berbagai brosur pariwisata dan menjadi lokasi favorit bagi para fotografer serta pecinta snorkeling. Ada satu lagi tempat wisata yang wajib kamu kunjungi di Portugal, yaitu Nazaré. Terletak di pesisir Atlantik, Nazaré terkenal dengan ombak raksasanya yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Tempat ini menjadi surga bagi para peselancar dari seluruh dunia yang ingin menaklukkan ombak terbesar di planet ini. Selain itu, pemandangan dari Miraduro do Suberco yang menghadap langsung ke laut lepas juga memberikan panorama spektakuler yang sulit dilupakan. Destinasi-destinasi wisata di Portugal ini menawarkan pengalaman yang unik dan penuh keindahan, mulai dari arsitektur megah, kota tua yang memesona, hingga pantai-pantai alami yang mengagumkan. Mengunjungi Portugal akan membawa siapa saja ke dalam perjalanan yang menakjubkan di tengah perpaduan sejarah, budaya, dan alam yang mengesankan. Sampai di sini dulu perjalanan kita menelusuri jejak Islam di Portugal yang penuh dengan sejarah dan keindahan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.